Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Ya, perkenalkan nama saya Talita Javier. Ya, selamat datang di podcast Istirahat Lalu Bangkit, di mana tempat cerita kehidupan teman-teman yang sangat lelah, letih, tetapi kita bisa menghadapinya. Oke, di episode kali ini atau episode perdana saya di podcast ini, kita akan berbicara tentang kemanusiaan sosial, di mana tujuan manusia itu hidup adalah tentang saling membantu dan saling bermanfaat bagi sesama. Oke, lanjut saja ya. Di sini podcast kali ini bintang tamunya sangat-sangat spesial, yaitu teman kuliah saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di Prodi Pendidikan Agama Islam, yaitu Mas Raihan. Assalamualaikum Mas Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Talita. Oke, di sini bintang tamunya adalah Mas Raihan. Oke, bisa diceritakan ke teman-teman, Anda itu siapa? Oke, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Adiatma, biasa dipanggil teman-teman Raihan. Saya asli Solo. Kebetulan saya dapat tugas dari masjid di dekat rumah untuk membawa atau mengurus satu buah unit ambulan ini, ambulan layanan umat. Jadi ambulan ini bukan hanya untuk warga sekitar masjid ataupun jamaah saja, tetapi untuk Solo Raya apabila mau menggunakan boleh. Begitu Mbak Talita. Oke, jadi se-Solo Raya ini boleh untuk menghubungi di siapa Mas? Mungkin ada nomornya? Boleh, nomornya di bawah ini 0812 1567 5546. Iya, oleh nama? Saya sendiri langsung ke saya. Oke, kontaknya bisa di langsung ya ke nomornya Mas Raihan Adiatma. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Raihan. Iya Mbak Talita. Boleh diceritakan bagaimana awal mula Mas Raihan ini bisa terjun menjadi relawan apalagi di sopir ambulan ini? Ya, boleh diceritakan. Oke, jadi awal mulanya saya jadi relawan, ikut di dunia relawan ini dari SMP kelas 2. Jadi awalnya itu saya ikut di escort ambulans. Jadi mengawal ambulans yang terjebak macet begitu. Jadi ada organisasinya dulu. Saya ikutnya namanya Relawan Escort Ambulan Solo Raya. Itu kemudian mulai nyopir ambulans dari SMA. Saat itu masjid dapat hibah 1 unit mobil, tapi belum yang ini, masih yang lama. Itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMA, saya lupa. Pokoknya pas COVID. Ya, jadi sejak saat itu saya ditugaskan untuk membawa ambulan sampai dengan sekarang ini, Mbak Talita. Baik. Berarti itu selama berapa tahun ya Mas itu? Kurang lebih mungkin sekitar 5 tahun kurang lebih. Masya Allah, sudah 5 tahun teman-teman. Itu sangat lama loh teman-teman, 5 tahun. Baik. Pastinya itu ada motivasi yang tersembunyi Mas di balik itu sebagai relawan. Kan apalagi di tengah-tengah itu SMP ya, itu pasti sibuk-sibuknya main atau di mana lah ya itu. Pasti ada motivasinya. Apa Mas motivasinya? Buat teman-teman di rumah biar tahu ya. Apa? Ya, jadi motivasinya ya saya suka aja bantu orang itu, Mbak. Jadi zaman SMP SMA itu kan pagi sampai sore itu sekolah. Jadi di relawannya ya pas sore pulang sekolah itu sampai malam. Terus pas hari Minggu, pas Sabtu Minggu gitu. Jadi ya pas longgar-longgar aja sih, nggak sampai bolos sekolah, nggak pernah. Ya baik. Itu ya teman-teman. Berarti Mas Raihan ini bisa memotivasi dirinya sendiri juga, karena dia itu niat dari hati, bukan terpaksa atau disuruh oleh orang tua ya Mas. Siapa lagi itu? Baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, di sesibuk sebelumnya Mas, maaf. Ini apakah ada cerita di balik
Mas Rehan ini mengantarkan pasien, pasti Ya, ada cerita yang menarik, sedih atau apa atau seram. Apa ya. Mas? Boleh diceritakan yang mana apa saja? Oke. Jadi kalau kita berbicara di ambulans, Iya, pastinya isinya ya banyak dukanya, iya. banyak sedihnya. Nggak mungkin kan orang sakit, mbak, orang sakit senang. Betul Nah, sekali teman-teman. ya ada senangnya. Senangnya itu Iya, saat misal pasien yang kita antarkan mulanya semulanya nggak bisa iya, cuman bisa tiduran, nggak bisa duduk, nggak bisa iya. jalan, sampai akhirnya bisa kembali normal, Iya, sehat betul sekali. kembali. Iya. Kemudian kalau sedihnya ya banyak sih, Mbak. Mulai dari menjemput jenazah, itu Iya. kan jadi di dalam ambulan ini keluarga itu nangis-nangis semua. Jadi ya kita nyopir tuh sambil wah, piye piye gitu. Iya. Kemudian untuk seramnya ya banyak juga sih. Kemudian untuk apa ya? Yang paling awal saya bawa ambulan itu yang paling bikin kaget itu saat bawa korban kecelakaan. Jadi korban kecelakaan itu kan bukan hanya sekedar langsung diangkat, tapi Iya. harus ada penanganan pertama dulu, Pak. Iya. Jadi kita sebagai tim ambulans jangan sampai kita ini malah justru membunuh korban yang mulanya mungkin dari kondisinya tidak terlalu parah, saat kita bawa, kita evakuasi secara tidak benar ini malah justru bisa membuat korban ini menjadi Lebih lebih parah. Oh, fatal lah ya. fatal gitu ya. Fatalitinya lebih tinggi sampai akhirnya bisa membunuh pasien ini. Kemudian apa ya? Mungkin kalau urusan darah-darah gitu udah biasa Udah juga juga. biasa Karena ya ya. hampir kalau bawa kecelakaan, bawa korban perdarahan itu kan pasti ketemunya kita dengan Iya. darah begitu, Mbak Iya, Talita. ya ampun, saya sampai merinding loh teman-teman ini mendengarkan ceritanya Mas Rehan sangat-sangat Iya, Mbak Talita. sangat-sangat inspirasi sekali ya buat teman-teman di rumah. Oke, baik. Berarti Mas Rehan ini Iya. biasanya kalau boleh tahu Mas Rehan ini ada partnernya nggak untuk mengantar pasien-pasien ini? Oh, Apakah ada shift-shiftnya seperti itu? iya. Ya. Jadi kalau di ambulan kami ini drivernya ada 3, Oh ya, yang untuk koordinatornya saya, kemudian ada 2 driver yang lain. Kemudian untuk partnernya ya kadang kadang ada, tapi seringnya kalau saya sendiri karena kalau gimana ya, kadang emergency gitu nunggu partner dulu gitu kayak terlalu lama. oh ya. Apalagi kalau malam, menjemput Hmm. tengah malam itu pasti saya sendiri. Jarang banget kalau Hmm. ada partnernya, apalagi kalau tengah malam itu, Mbak Talita. Iya. Apakah ada kesulitan, Mas? Ini kan sendiri. Iya, Biasanya ambulan ambulan itu kan biasanya kan gawat darurat sekali ya. iya, Apalagi sendiri, pasti ada eh, Mas Rehan ini ada apa butuh gitu loh, oh apa iya, kesulitannya iya. gitu loh, apa Mas? Kesulitannya sih, misal korban ini sebetulnya perlu penanganan lanjutan. Jadi Hmm. setelah di penanganan di lokasi, di ambulan ini masih perlu penanganan lanjutan, Iya, misal menutup lanjutan perdarahannya, iya, kemudian untuk mengecek saturasi, ngecek hmm, nadi dan lain sebagainya. Jadi kalau pas saya sendiri ya biasanya spion tengah itu saya taruh ke belakang. iya. Jadi apa namanya? Bisa lihat Iya, pasien memonitor langsung kondisinya. ya, ya. Kemudian saya pasang alat namanya oximeter. Jadi itu Oh, ada alarmnya. Kalau misal kondisi pasien ini menurun, iya. itu ada alarmnya. Jadi kita tahu, Hmm. oh ini bisa kita lihat, oh ini butuhnya apa sih. Oh iya, Misal ya. memang butuh oksigen saat itu juga, kemudian rumah sakit masih jauh ya, mau tidak mau kita berhenti untuk masang oksigen ataupun yang lainnya. Oh, Begitu, Mbak oke, Talita. seperti itu ya Iya, teman-teman. Oke, selanjutnya ya Mas ya. iya, Mbak Talita. Untuk hal menarik apa ini saat Mas Rehan ini menjadi sopir ambulan di sini? Apa Iya. Mas? Jadi hal menariknya apa ya? Di ambulan ini kan nggak cuma bawa orang sakit aja, Pak. Iya, Bawa jenazah juga. Jadi iya, jenazah berbagai macam kondisi. iya. Yang paling teringat itu 2 kali ya. Yang pertama zaman masih semester awal sih itu ya, masih awal-awal itu saya bawa jenazah, bukan jenazah sih, Astagfirullahaladzim, saya potongan merinding tubuh Mas, maaf. dari Hmm. korban mutilasi. Ya Kebetulan Allah. Ya. TKP atau lokasi tempat pembuangannya itu cuman dari tempat kami itu cuman sekitar
mungkin 100-200 meter. Iya. Jadi ya mau nggak mau saya yang bawa. Hmm. Jadi saya bawa potongan ada tangan sama kaki. Kemudian dibantu juga dengan ambulan-ambulan teman-teman, yaitu ada potongan badan, ada kepala. Jadi kaki itu kanan kiri terpisah, Ampun, itu tangan kanan pasien kiri siapa? terpisah. Cowok, cewek, Mas? Itu cowok. Oh. Kebetulan ternyata setelah ditelusuri itu ada apa ya, seperti dendam begitu. Oh. Jadi motif pembunuhannya ada dendam pribadi begitu Mbak Talita. Oh, iya, iya, iya. Kemudian yang A ini baru-baru aja ini ya, belum lama banget. Jadi kami bawa jenazah. Saat itu ada laporan masuk penemuan jenazah di suatu rumah. Iya. Jadi kebetulan sudah ada satu ambulan rekan yang meluncur ke lokasi. Dan saya di situ posisi juga dekat dari lokasi, akhirnya saya berangkat juga untuk membantu. Nah, ternyata sampai di lokasi itu jenazahnya nggak satu, Mbak Talita. Ternyata dua. Jadi itu suami istri, kebetulan sudah lansia semua. Iya. Jadi yang sakit itu sebetulnya istrinya. Iya. Istrinya itu sudah sakit stroke ya dari lama. Kemudian mungkin tinggal cuma berdua dengan suami. Saat itu untuk kondisi yang meninggal secara pemeriksaan dari forensik ya lebih duluan yang laki-laki. Jadi kita menyimpulkannya mungkin yang bapaknya ini nih mau ke kamar mandi karena kebetulan kan posisi di kamar mandi. Iya. Pak. Di kamar mandi mungkin kepleset akhirnya meninggal di kamar mandi itu. Kemudian karena si istri ini kan sakit. Iya. Jadi mungkin setelah beberapa hari ini kok nggak ada yang Mengurusi ya. kemudian nggak ada yang minumkan obat lah ya. Iya. Akhirnya sang istri ini juga ikut meninggal. Saat itu posisi sang suami itu sudah meninggal kurang lebih 1 minggu lebih lah, Wah, kurang itu lebih sudah 1 minggu lama. lebih. Kemudian yang istrinya sekitar 3-4 harian. Jadi Oh. gitu. Ya itu paling berkesannya karena baunya, Mbak. Jadi kalau saya itu lebih mending lihat darah, mending Iya. bau darah daripada bau-bau yang seperti itu. Iya, Karena ya saya bawa pasien yang mohon maaf ya yang agak aromanya kurang enak itu iya. juga agak nggak apa ya, Terganggu juga. terganggu Iya. karena agak sensitif kalau saya tuh ya Iya. Pak. Begitu. Ya ampun, Mas Rehan ini tidak takut darah, tetapi takut bau. Iya, Ya, teman-teman betul sekali. itu. Ya ampun, itu hal menariknya. Iya, Tetapi Pak. sedih ya teman-teman. Iya. Itu emang Masya Allah perjuangannya teman-teman Iya. dan Mas Rehan juga di rumah, di layanan ini. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, pasti Mas Rehan ini membawa pasien-pasien Iya. untuk pertolongan pertama dan lain-lain. Pasti itu kan ada pendidikannya. Nah, Iya. Mas Rehan itu di mana itu mengambil ilmu pendidikan di gawat darurat ini? Iya. Ada pelatihan kah? Seperti itu, Mas, silahkan. Iya, jadi untuk pelatihan untuk driver ambulan ini kebetulan beberapa rumah sakit di Solo, Sukoharjo, Karanganyar, pokoknya Solo Raya itu ada yang mengadakan. Jadi ada yang mengadakan pelatihan untuk driver ambulan dan itu ada sertifikatnya. Kemudian untuk yang sertifikat paling apa ya, paling banyak isinya itu dari RSUD. Oh iya. Dari RSUD itu kita selama 3 hari pendidikan itu 3 hari Mbak Talita. Jadi 2 hari itu kita materi, kemudian 1 hari itu kita praktek dari mulai triase korban. Jadi mengetahui kondisi korban itu seperti apa, kemudian mengecek nadi, kemudian apa namanya, pijat jantung atau misal ada kasus henti jantung, itu ada yang namanya RJP. Jadi pompa jantung gitu ya, namanya RJP. Kemudian ada juga pembidaian sama balut luka. Jadi pembidaian dan balut luka ini kalau untuk bidai itu misal patah tulang. Nah itu tadi yang saya katakan tadi ya Mbak Talita. Iya. Jadi saat kita evakuasi korban kecelakaan itu kita nggak boleh asal angkat aja. Iya. Misal ada patah tulang, kita balut luka dulu pakai bidai. Jadi pakai papan ini kebetulan ada alatnya juga di ambulan ya. Ada bidai. Kemudian kalau ada luka terbuka kita tutup dulu karena ditakutkan kalau lukanya ini nggak ditutup itu bisa korban ini bisa kehabisan darah, itu kan lebih berbahaya. Misal kondisi sadar tapi karena kehabisan darah di ambulan bisa jadi tidak tertolong gitu Mbak Talita. Kemudian untuk sertifikat sebetulnya banyak ya, dari PMI ada, dari rumah sakit swasta ada, dari RSUD ada, kemudian
dari PSC juga ada begitu Mbak Talita. Oh ya. Iya. Ya itu teman-teman ya, berarti sudah terbukti keabsahannya ini. Mas Iya. Rehan ini sudah mengikuti pelatihan-pelatihan ke Iya, ilmu Mbak. pendidikan untuk gawat darurat pasien. Seperti itu ya, Iya, teman-teman. betul sekali. Tidak semena-mena dan langsung saja mengangkat, tetapi ada prosedur-prosedurnya. Iya, Seperti itu, betul sekali. teman-teman. Kemudian untuk bawa ambulan itu kan nggak cuman asal gas saja. Iya. Jadi ada pelatihannya juga dari Satlantas. Kita dari Satlantas Sukoharjo itu ada pelatihan safety driving. Oh Jadi ya ya. kita diajarkan berkendara yang baik dan benar dan beretika di jalan raya itu seperti apa, begitu Mbak Talita. Tuh. Iya. Berarti ini nggak mungkin ini pas saat membuat SIM ini nembak, nggak mungkin Iya, ya Mas enggak ya Mbak ini. Talita. Nah Tidak itu nembak ya. pasti langsung praktik. Iya. Oke. Selanjutnya Mas, di tengah kesibukan kita ya Mas Iya, ya, iya. kita sebagai anak perkuliahan ini di semester 7 teman-teman, di akhir di ini perkuliahan ini Iya. pastikan sangat-sangat sibuk. Iya. Gimana Mas Rehan ini caranya, tips untuk memanage ke waktu itu bagaimana Mas untuk mengantar pasien dengan belajar atau kegiatan lain lah di rumah, gimana Mas? Oke. Jadi di awal semester 1 itu saya mulai beradaptasi. Jadi yang bawa ambulan ini pas longgar aja. Kebetulan saat semester 1 itu kan masih full kuliah ya, Pak. Iya. Jadi Senin sampai Jumat itu full kuliah, kemudian Sabtu itu di UMS ini kan ada program namanya Cinsup, Cinta Subuh Iya. sama apa namanya? Mentoring ya. Mentoring ya. Iya. Jadi saat semester 1 2 itu waktu longgarnya itu sedikit sekali, Pak. Paling cuman sore sampai malam atau ya longgar-longgarnya misal Iya. kita jam 1 2 kemudian jam 3 4 ini kosong, Iya. kita tinggal bawa ambulan dulu, Iya. nanti jam selanjutnya perkuliahan selanjutnya kita balik ke kampus lagi. Dulu awal semester 1 2 3 itu saya sering kayak gitu, Pak. Oh. Jadi bisa pulang pergi kampus balik ke rumah itu bisa kadang 3 kali 2 kali gitu. Oh. Kemudian kalau saat ini sih sebetulnya perkuliahannya kan semester 7 ini tinggal hari Selasa sama Kamis saja saya. Selasa itu cuman dari jam 10 sampai sore, kemudian kalau Kamis cuman pagi jam ketiga, jam keempat mohon maaf. Jadi jam 8 sampai jam 9.50 udah selesai. Jadi ya waktunya lebih banyak. Kemudian Iya. untuk ngerjain tugasnya ya seringnya saya malam kalau ngerjain tugas itu. Jadi malam sampai pagi gitu ngerjain tugas. Selain itu mungkin kalau ada layanan saya bawa ambulan gitu. Oh ya, itu teman-teman. Berarti Mas Rehan ini sangat bisa untuk memanage ke waktunya ya. Iya, Enggak, betul, Lita. itu tugas tidak diabaikan teman-teman. Jadi itu Mas Rehan bisa mengerjakannya saat malam Iya, menjelang betul. pagi. Nah, itu akan kembali lagi ke Mas Rehan ya, Iya. pahalanya Mas Karena mengalir. pesan dari orang Iya. tua saya juga sih, Mbak. Jadi yang bawa ambulan silahkan nggak apa-apa, boleh, bagus. Tapi yang penting tugas inti kita yaitu mahasiswa itu tetap harus kuliah, tetap harus tugas, tetap harus dikerjakan. Kemudian jangan sampai bolos kuliah. Nah ini saya kadang agak berbohong sama orang tua tuh sekali dua kali ya, Iya. nggak berkali-kali sih, cuman sekali dua kali dan itu memang urgent. Mau nggak mau saya bolos kuliah, baru itu saya bolos. Paling cuman 1-2 mata kuliah Oh lah. iya, Gitu, ya Mbak Talita. ampun, sampai seperti itu harus dibilangin kepada orang tuanya Mas. Jangan, biar, Mbak, jangan, Mbak. biar gak dosa ini. Oke, ini satu lagi deh Mas, ini Iya, Mbak pertanyaan. Talita. Ini pasti ditanyakan oleh teman-teman di rumah, iya kan? Ini apa coba? Apa, Pak? Apakah ada yang membayar seorang supir ambulan atau layan-layan seperti ini Mas? Apakah ada? Oke. Jadi kembali lagi tadi ambulan Iya. kita ini kan ambulan layanan umat, Pak. Iya. Jadi nggak ada tarifnya, layanannya gratis. Tapi kalau misal mau masukkan infak untuk operasional dipersilahkan. Tapi kita nggak ada tarifnya, jadi nggak ada oh ini sekali ngantar segini, sekian. Kita nggak ada. Oh iya. Kemudian untuk kru, untuk driver dan krunya kita semuanya relawan. Jadi sama sekali kita bertiga itu nggak ada yang digaji. Jadi driver 3, kemudian krunya itu dari remaja masjid ada sekitar 7-8 orang ya, yang laki-laki. Jadi ganti-gantian lah, longgare siapa berangkat begitu. Jadi semuanya ya ini murni
tulus dari panggilan hati aja. Masya Gitu, Allah, Mbak itu Talita. teman-teman sudah Iya. terjawab semuanya ya teman-teman. Tidak ada untuk pembayaran apapun atau gaji untuk sopir ambulan atau layan-layan seperti ini ya Iya, teman-teman. betul Itu sekali. pasti ada infaknya Mas. Itu Iya. infak itu bisa nanti di nomornya Mas Rehan juga ya Mas. Kalau Boleh, boleh di dipersilakan. infak secara cash Iya. atau transfer nanti Transfer. bisa dihubungi ke nomornya Mas Rehan tadi Boleh, ya. iya, Yang apa betul. Mas, tolong diulangi lagi nggak apa-apa? Jadi nomornya apabila rekan-rekan teman-teman semua perlu ambulans bisa menghubungi di nomor 0812 1567 5546. Layanan 24 jam insya Allah, kalau nggak ketiduran ya Pak. Iya. Karena kadang kalau malam sekarang Iya. gimana ya, mungkin karena capek dari pagi Iya. sampai sore udah aktivitas. Iya. Jadi malam tuh saya jarang bisa bangun sekarang. Iya. Kadang pagi subuh itu buka HP udah ada telepon 5, 6 gitu. Jadi gitu lah. Ya Mohon maaf ampun. misal teleponnya nggak diangkat ya, mohon maaf, bisa nanti kita kasih nomor satunya, driver satunya, Iya. mungkin bisa dihubungi gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Iya. teman-teman. Ya ini kita bisa mengambil hikmahnya untuk cerita di podcast hari ini untuk tema apa tadi? Kemanusiaan sebagai sosial ya tadi itu. Jadi podcast kali ini adalah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah yang senantiasa menonton di podcast Istirahat Lalu Bangkit. Iya. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Nantikan di episode-episode yang menarik. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rehan. Sama-sama, Mbak Silahkan Talita. untuk beraktivitas selanjutnya. Iya, Oke. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.